Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Elizabeth Bulan, masih dalam Hipwi Talk. Ya, hari ini saya masih ngobrol-ngobrol dengan Dr. Royman Simbanjuntak, dokter bedah toraks, kardio, dan vaskuler dari Rumah Sakit Siloam Karawaci dan Kebun Jeruk. Dok, baru-baru ini lagi heboh-hebohnya berita tentang dedimer. Ada tuh katanya pasien yang meninggal, kemudian ternyata setelah beberapa hari kemudian ketahuan dedimer. Padahal dedimer kita nggak pernah dengar. Saya aja baru dengar kemarin, dok. Sebenarnya apa sih dedimer? Biasanya yang saya tahu nih ya, kalau COVID tuh menyerang paru-paru, pernafasan titik. Nah sekarang kenapa ada lagi istilah dedimer? Nah itu apa sih dok sebetulnya dedimer? Ya, oke, thank you, terima kasih. Saya diundang lagi di podcast ini. Terima kasih, Elis, yang sudah mengundang saya. Begini, teman-teman semua, ya, para pendengar yang budiman. Kalau kita ngomong dedimer, ini orang memang kembali lagi, ini apa lagi, ini makhluk apa lagi gitu ya. Kalau bagi saya ini kan ahli bedah jantung vaskuler ya, pembuluh darah. Dedimer ini adalah sesuatu yang dari dulu sebenarnya, ini semua orang tahu gitu ya, dokter-dokter tuh pada tahu. Teman, ini semakin tren lagi setelah karena ada COVID. Kalau orang malah bingung nih apa dedimer. Jadi dedimer itu adalah satu produksi protein ya yang muncul karena adanya suatu proses pembekuan darah. Jadi ada bekuan, ada trombus di dalam darah. Kita seperti ketahui bahwa tubuh itu kan di dalam pembuluh darah itu ada darah yang cair ya. Jadi nggak boleh ada bekuan. Kalau ada bekuan berarti itu merupakan satu warning masalah penyakit. Nah, kalau dia ada bekuan, makanya pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah dengan dedimer tadi. Ya. Nah, dedimer itu adalah satu protein yang diproduksi dari bekuan tersebut. Nah, bekuan itu akan direspon oleh tubuh supaya dicairkan kan. Nah, hasil pencairan dari bekuan itu kayak dilisis ya, kayak dibuat jadi dia beku, tiba-tiba menjadi meleleh. Kalau ibarat es gitu ya, es kan lama-lama meleleh. Nah, waktu dia meleleh itu dia menimbulkan satu protein yang disebut dedimer. Jadi kalau makin tinggi dedimernya berarti proses pembekuannya itu semakin banyak. Nah, ibarat kalau kita ketahui kembali lagi nih, saya yang jelasin nih biar teman-teman lebih jelas. Orang kalau kebeset pisau gitu ya, luka. Ya, kadang-kadang kita tekan gini aja berhenti ya. Nah, terus terjadi bekuan. Nah, kira-kira begitulah kalau dalam kondisi di luar tubuh. Nah, tapi kalau di dalam tubuh, itu yang kita sebut trombus. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, itu yang kita periksa dengan dedimer. Nah, sekarang bagaimana pada pasien COVID? Kenapa sekarang orang beribut dengan dedimer ini? Iya kan? Dikit-dikit dedimer, dikit-dikit dedimer. Dan dedimer itu nggak murah loh. Elis, nggak Iya, murah, kadang saya bingung mahal. gitu. Kenapa Iya. jadi hubungannya ke dedimer? Apa Nah, hubungannya terus si COVID ini gimana? Jadi kenapa nyentuh daerah situ gitu loh dok? iya, jadi ada satu respon imun tubuh. Jadi kita ketahui ya, jadi di dalam proses inflamasi atau peradangan ya, apapun itu, baik itu bakteri, virus, itu ada satu proses yang kita sebut proses inflamasi. Nah, salah satu selain menyerang paru-paru ya, yang episode sebelumnya menyerang jantung, ada juga dia menyerang pembuluh darah. Nah, sistem imun yang ada di dalam pembuluh darah itulah yang dianggap bahwa darah itu jadi benda asing gitu. Jadi kayak musuh. Nah, timbullah satu proses yang kita sebut pembekuan darah tadi. Seharusnya tidak kan? Seharusnya tidak boleh gitu. Virus itu tidak bisa menimbulkan pembekuan, tapi karena ada satu respon inflamasi yang berlebih dari tubuh, karena si virus COVID-19 ini, nggak semua virus loh. Kenapa sih kalau influenza nggak ada orang kenal dedimer? Ya nggak? Orang suka flu, nggak pernah diperiksa dedimer. Kenapa kalau COVID ini
diperiksa karena di dalam satu penelitian setelah orang ini tahu ya, dulu orang nggak pernah tahu nih dedimer ini, tapi setelah dilihat kok ada orang meninggal mendadak, ada orang serangan jantung, ada orang kakinya busuk atau hitam sebilang gini. Ternyata pas diperiksa ternyata dedimernya tinggi karena COVID. Kenapa dedimer tinggi? Karena COVID menimbulkan suatu proses imun yang membuat darah itu, sel darah itu menjadi beku. Kira-kira gitu penjelasannya gitu. Berarti orang sekarang kalau terkena COVID bukan cuma suruh ronsen paru-paru, harus ngecek dedimer juga gitu berarti ya, Dok ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagus sekali nih. Saya juga sebagai dokter suka ditanya, "Dok, saya kena COVID, periksa dedimer nggak?" Enggak tuh. Enggak tuh kalau coba aja berobat ke puskesmas atau berobat ke fasilitas kesehatan. Enggak diperiksa tuh dedimer. Nah, lo jadi gimana? Nah, ini jadi oh, ini bener nggak sih nggak diperiksa? Jadi jangan jadi parno gitu, yang paranoid nih. Waduh, gua kenapa nih nggak diperiksa? Ternyata ada kriteria-kriteria tertentu yang orang harus diperiksa dedimer. Contohnya pada kasus-kasus yang memang dia tadi lansia, ya, usia di atas 60 tahun. Oke, jelas. Dan dia mempunyai komorbid. Nah, ini sekarang pentingnya yang saya jelaskan apa itu pentingnya komorbid kita ketahui. Komorbid tadi yang seperti episode sebelumnya kan ada hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk stroke, riwayat stroke, dan diabetes mellitus, dan penyakit paru-paru dan ginjal. Nah, kalau dia ada komorbid ini plus dia usia lanjut, oke, ya, dan ada riwayat ya pembekuan darah, contohnya kaki bengkak, ya, pada orang-orang yang mempunyai riwayat kaki bengkak, hati-hati dengan adanya infeksi COVID ini bisa menimbulkan pembekuan darah kembali. Nah, kalau dia ada bekuan darah itu bisa lepas, kan namanya kan pembuluh darah itu kan circulation itu kan ibarat pipa air. Dia itu kan muter gitu ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kalau si gumpalan darahnya ini tiba-tiba mampet berhentinya di paru-paru, itu yang kita sebut emboli paru. Itu bisa menyebabkan gumpalan darah yang menyumbat di pembuluh darah paru. Itu bisa paru-parunya rusak, tiba-tiba pasien sesak nafas berat, kalau tidak tertolong dengan cepat, dikasih obat pengencer darah, pasiennya meninggal. Itu. Yang kedua, kalau nyumbatnya di pembuluh koroner jantung, serangan jantung. Kalau penyumbatannya di pembuluh otak, bisa stroke. Kalau nyumbatnya di pembuluh usus, pasiennya bisa ususnya mati atau kita sebut nekrotik. Kalau nyumbatnya di pembuluh kaki, kakinya hitam. Nah, bisa bayangkan kan begitu pentingnya dedimer ini. Karena dedimer ini seperti warning system. Normalnya itu berapa? Kalau dia sudah lebih dari normal atau bahkan 2 atau 3 kali normal, berarti pasien ini masuk pada stadium terjadinya proses pembekuan darah. Ini biasanya Pemicunya apa sih, Dok? Pemicu sampai terjadi pengentalan itu kalau orang normal gitu misalnya bukan karena COVID. Apa sih yang memicunya? Kurang minum kah? Kurang olahraga kah? Apa sih ya. sebetulnya? Ini memang banyak orang bilang, oh kalau kurang minum bisa menyebabkan pengentalan darah. Tidak 100% benar, tapi bisa saja. Dia memicu darahnya kental ya, namanya juga kurang cairan ya. Kita ketahui kan darah itu 70% isinya air. Otomatis kurang air. Tetapi tidak serta-merta hanya berdiri sendiri karena kurang air. Biasanya dia memang sudah ada penyakit penyerta, yaitu tadi orang diabetes itu terjadi gangguan daripada metabolisme dari tubuhnya. Itu salah satu metabolisme dari proses pembekuan darah. Orang yang mempunyai riwayat varises, varises itu artinya pelebaran pembuluh di kaki. Nah, itu juga gampang darah itu stagnan. Stagnan itu artinya tidak bergerak, numpuk di
pembuluh kaki, terutama di daerah betis. Itu juga gampang terjadi pembekuan darah. Jadi di mana proses tubuh itu mengalami aliran darah yang terganggu, bisa terjadinya penggumpalan darah. Salah satu lagi yang paling sering adalah pada gangguan irama jantung. Nah, ini juga kadang-kadang orang bingung, kok orang gangguan irama jantung kena COVID kok bisa jadi kena stroke atau kena penyakit-penyakit penggumpalan darah. Iya, karena dengan adanya irama jantung yang tidak teratur, aliran darah itu ibaratnya dia terjadi turbulensi, tidak linear, tapi dia seperti bergelombang. Nah, dengan adanya aliran yang bergelombang ini, sel-sel pembekuan itu terpicu untuk membentuk satu gumpalan darah. Nah, itu juga faktor lagi, ya. Cukup banyak ya. Makanya, jadi saya tidak membuat masyarakat ini tambah pusing, tidak. Tapi saya hanya memberikan penjelasan bahwa masalah penggumpalan darah ini tidak sesimpel karena COVID saja. AstraZeneca, salah satu yang saya ada di YouTube saya, itu ribut, sempat di stop ya, karena menimbulkan penggumpalan darah. Ya, itu vaksin AstraZeneca ribut di Eropa, di stop, hanya 3 negara yang mau pakai. Tetapi setelah dilakukan penelitian kemudian, risiko terjadinya penggumpalan darah pada orang divaksin AstraZeneca tidak lebih besar dengan risiko penggumpalan darah di masyarakat yang tidak divaksin. Jadi kesimpulannya mengatakan bahwa vaksin tidak lebih berbahaya daripada pasien terjadinya penggumpalan darah di masyarakat yang tidak divaksin. Makanya akhirnya dipakai lagi. Ya, untungnya waktu itu Indonesia nggak ikut-ikutan ya, tetap pakai vaksinasi AstraZeneca. Buktinya sampai sekarang masih berlanjut karena kesimpulannya mengatakan tidak berbahaya orang divaksin AstraZeneca karena lebih berbahaya bila masyarakat tidak divaksin. Tidak divaksin. Satu lagi dok, berarti orang yang meninggal karena dedimer itu karena sebetulnya dia sudah punya riwayat, tapi dia nggak sadar dia tuh sakit gitu ya? Ya. Nggak mungkin orang yang sehat-sehat normal terus kena COVID ternyata meninggal karena dedimer. Ya, bisa tapi sangat-sangat kecil. Itu yang saya bilang tadi, sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena proses itu adalah satu proses inflamasi yang karena infeksi, ya. Jadi bisa saja, bisa. Makanya pada kasus yang berat sekali itu yang biasanya mereka dikasih obat anti pengencer darah, ya. Tapi pada pasien ringan hampir tidak pernah terjadi penggumpalan darah atau orang tanpa gejala. Jadi nggak usah takut, jangan terlalu aduh ngeri dengan dedimer ini. Berarti yang jadi penting, lebih tenang. Ya, yang penting tadi ya lansia, komorbid dan mempunyai gejala berat atau kritis itu perlu dedimer dicek rutin. Biasanya yang di rumah sakit tuh pasti biasanya apalagi di ICU pasti dicek dedimer. Oke, jadi kita lebih ngerti sekarang. Oh, dedimer itu nggak terjadi buat semua orang. Karena saya juga ngeri. Aduh, untung kemarin nggak kena apa-apa gitu. Oh, ternyata hanya untuk orang-orang tertentu, terutama untuk lansia. Kalau anak muda tapi punya komorbid gimana dok? Ada kemungkinan nggak? Iya, tadi yang saya jelaskan tadi, kalau dia mempunyai satu pada ada riwayat sebelumnya yang berat dan kritis, kedua dia punya riwayat pembekuan darah sebelumnya. Kaki bengkak atau pernah riwayat stroke atau serangan jantung, nah itu tetap harus dimonitor ya. Oke, kalau obat apa sih dok supaya jantung kita sehat? Nah itu saya perlu tahu nih, supaya jantung kita sehat apa yang harus kita lakukan? Ya sebenarnya ada tuh tips yang dikatakan 5 sehat itu kan. 5 sehat berarti pertama kita harus check up rutin ya. Check up rutin ya pada usia-usia di atas 35 tahun harus check up jantung lah ya. Minimal EKG, treadmill ya, periksa kolesterol, periksa tekanan darah, ya, periksa kadar gula darah, ya itu wajib. Kedua ya kita harus diet sehat. Nah,
diet sehat ini bukan berarti pantang segalanya ya. Boleh makan tetapi diet yang seimbang. Contohnya lebih banyak yang kadar kolesterol rendah yaitu biji-bijian, ya, sayur, ikan, ya. Dan yang keempat ya cukup olahraga. Nah, kalau ngomong olahraga ya minimal 4 atau 3 sampai 4 kali seminggu 30 menit sampai 1 jam dengan target nadi 220 kurang umur ya sekitar 80% ya maksimal lah dari target nadi. Contohnya kalau kita umur 60 sekitar berarti kan 160, jadi target nadinya sekitar di atas 120. Jadi bukan hanya sekedar jalan pagi, jalan itu enggak. Harus ada dosis atau targetnya. Ya, cukup tidur ya 6 sampai 8 jam dan yang terakhir jangan stres. Apalagi COVID begini ya. Itu paling problem ya. Disuruh isoman atau disuruh jangan keluar, jangan ketemu teman-teman, itu stres, jangan. Ya, bukan karena COVID-nya, nanti karena kena penyakit jantung. Tinggal milih aja ya dok ya, mau apa, mau sakit jantung atau kena COVID. Ya, makanya ya sebaiknya jangan dua-duanya sih. Baiknya jangan dua-duanya. Oke, terima kasih Dokter Roy. Pencerahannya sangat luar biasa. Jadi kita lebih tenang sekarang tentang si dedimer ini, nggak perlu terlalu takut karena ternyata tidak semua orang kok harus periksa tentang dedimer itu. Thank you dokter, sehat selalu, sampai ketemu lagi. Buat teman-teman semua juga terima kasih sudah menyaksikan YouTube ini. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan dan dalam keadaan sehat. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih.